Berani pastikan. Foto di ijazah itu adalah miliknya Dumatno Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo. Sepupu Jokowi. Sepupunya Jokowi. Kok bisa dia? Saya kemudian cari juga. Ketemu juga akhirnya foto Jokowi dulu dengan Dumatno itu. Kok beda usianya? Memang ternyata beda. Mereka berdua itu terpaut usia sekitar 16 tahun. Siapa yang lebih tua? Ya Jokowi lebih tua. Oke. Ya Jokowi tahun 61, Dumatno ini lahir tahun 77. Oh, masih muda ya dia? 8 Juli 77. Dan bentuknya sekarang, wajahnya sekarang pun, kalau dilihat akhirnya orang juga bisa tahu akhirnya. Bibirnya tebel, telinganya diaplang, hidungnya juga sedikit mancung, pakai kacamata. Yang namanya pakai kacamata itu kan nggak bisa hilang, Pak Samad, ya kan? Jadi ini memang membuat saya, wah ini memang sebuah proses yang luar biasa ini, kaget saya, terus terang, Pak Samad. Kesimpulannya lebih dari 80% ini match dengan foto di ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Kameramen bacakan beritanya. Baik, Bu Alfian, ada berita yang menggelitik, tapi datangnya dari pemuda Muhammadiyah, Bu Alfian. Dari Antara News, judulnya Bu Alfian, Pemuda Muhammadiyah, tuduhan ijazah palsu, abaikan jasa besar Jokowi, Bu Alfian. Langsung aja Bu Alfian, saya bacakan. Sekretaris Pimpinan Pusat PP Pemuda Muhammadiyah Afandi Afan menilai tuduhan ijazah palsu mengabaikan jasa besar Presiden ke-7 RI Jokowi dalam membangun Indonesia selama 2 periode pemerintahannya. Dia pun menyampaikan keprihatinan sekaligus sikap tegas terhadap isu yang kembali mencuat mengenai keaslian ijazah Jokowi yang dinilai sebagai bentuk fitnah yang mencederai akal sehat. Bagaimana respon awalnya, Bu Alfian? Ini pemirsa saya bocorin dikit ya. Bu Kameramen mintanya saya ngeresponnya santai. Padahal ini kelakuan fatal gitu ya. Saya ingin pertanyaan buat saudara Sekjen Pemuda Muhammadiyah. Saya lihat 10 tahun belakangan ini ya, ortom Muhammadiyah ini tidak banyak belajar daripada institusi Muhammadiyah. Ada yang datang nyari Kaesang itu satu. Ada yang muji-muji Bu Megawati waktu acara Muktamar Pemuda Muhammadiyah, 2. Ada yang jadi direktur anak perusahaan BUMN, 3. Ada yang dapat tanah katanya 19.000 hektar, 4. Sementara lembaga Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah dari ranting sampai pusat nggak ada yang begitu. Jadi buat pemirsa, saya Alfian Tanjung, NBM saya NBM tahun 1990, nomor baku Muhammadiyah. Saya anak tepian Danau Maninjau. Dengan kata kunci, kepada orang yang mengatakan itu, emang jasa apa sih yang Jokowi berikan? Bikin orang ditangkap, ada 44.000 orang terkonfirmasi ditangkap di zaman era Jokowi. BBM naik sampai 17 kali, Anda bilang itu jasa. Masyarakat pada nggak bisa punya akses karena jalan infrastruktur yang dibangun tanpa mempertimbangkan akses kebutuhan bisnis masyarakat. Coba lihat, jalan tol di mana-mana, saya nggak bilang jelek, tapi kemudian telur bebek Brebes nggak bisa ini, pusat terpotong dengan dibuatnya jalan lintas yang tanpa mempertimbangkan kemungkinan dan kemudahan orang. Jadi Jokowi itu kalau menurut saya sebagaimana yang disampaikan oleh Rocky Gerung, jadi emang nggak ada baik-baiknya. 1, berbohong, SMK bohong, terus berdukun, ya bawa-bawa si Rara, ya banyak sekali. Jadi kalau Anda memang angkatan muda Muhammadiyah ya bro, Anda harusnya juga introspeksi jawab Jokowi itu jasa baiknya apa. Lalu kalau Anda tahu-tahu bilang fitnah, ijazah palsu itu fitnah, Anda punya data apa bilang itu fitnah? Anda punya, pernah lihat, pernah tahu ijazah aslinya si Jokowi? Jadi saya pikir ini anak nih kelihatannya kalau Betawi bilang, lu dikasih berapa tong? Ya, saya minta kepada PP Muhammadiyah, tegur itu sekjen. Kamu angkatan muda, masih muda, jangan celamitan. Ya, kita harus tunjukkan, sebagai kader angkatan muda Muhammadiyah, kita berpihak pada misi persyarikatan yang dituangkan dalam ADART, dalam matan keyakinan, dalam khitah Muhammadiyah. Lanjut, Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian,
Kayaknya Bu Alfian harus belajar dari pemuda Muhammadiyah yang tadi. Karena kan Bu Alfian nanya, apa sih jasanya? Nih Bu Alfian, jasanya yang beliau sampaikan. Di masa kepemimpinannya, kata dia, Jokowi berhasil mendorong pembangunan infrastruktur secara masif, memperluas konektivitas antar wilayah, meluncurkan berbagai program pro rakyat seperti kartu prakerja dan bansos untuk kemenangan Gibran. Hingga menjadi pionir dalam pemindahan ibu kota negara ke IKN. Dirinya pun berpendapat Jokowi merupakan pemimpin yang membuktikan bahwa kerja nyata lebih penting dari sekedar retorika. Indonesia menurutnya saat ini telah merasakan hasil pembangunan yang berkesinambungan dan merata. Beliau adalah sosok negarawan yang layak dihormati, bukan justru dihantam oleh fitnah murahan. Karena bayarnya nggak murahan kayaknya. Gimana respon tengahnya, Bang? Oh, juara 4 koruptor terbesar di dunia, namanya Joko Widodo, ya Mas, ya Sekjen Pemuda Muhammadiyah itu prestasi yang hebat, koruptor punya klasifikasi tertinggi di internasional. Jadi untuk komentar tengah ini kita semakin melihat ya terjadinya peluruhan idealisme di Angkatan Muda secara umum. Angkatan Muda Muhammadiyah, saya pikir saya tidak punya otoritas, hanya memberikan semacam inspirasi, menyampaikan satu kegundahan saya. Tolong kepada Pak Anwar Abbas, Pak Busro Muqaddas, Pak Haidar Nasir, Kang Mas Abdul Mukti, itu anak ditegur. Ya, lu mau jadi apa? Mau jadi BUMN? Lu mau dapat tanah lagi? Saya pikir ini adalah satu pertanda terjadinya demoralisasi di kalangan Angkatan Muda Muhammadiyah yang harus mendapatkan edukasi yang langsung dari para petinggi-petinggi otoritatif dari Muhammadiyah. Karena saya mengikuti Darul Arkom Dasar, saya mengikuti Baitul Arkom, saya memberikan pembekalan untuk berbagai pengkaderan Latsar Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia tahun 2015. Jadi kelihatannya, pemirsa, ini adalah satu situasi yang harus disikapi secara serius, tetapi jangan terlalu galak, jangan terlalu emosional. Karena inilah resiko generasi digital, generasi yang mau enak tanpa berproses. Begitu, Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, ya mungkin rusaknya sejak Dhanil Anzar, walaupun nggak tahu ya, sebelumnya juga mungkin kita nggak tahu juga. Tapi Bu Alfian, kalau kita baca beritanya terakhir Bu Alfian, jadi Sekjen Pemuda Muhammadiyah ini memberikan pesan Bu Alfian, dia berharap seluruh masyarakat bisa dewasa dalam berpolitik dan berpendapat. Dengan begitu, jangan menjadikan kebencian sebagai dasar untuk menyebarkan kebohongan. Bangsa ini butuh energi positif untuk membangun, bukan terus-menerus dirusak dengan narasi-narasi palsu. Bijak sekali kesannya. Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, untuk membangun optimisme Bu Alfian sebagai senior lah ya, ini kan karena pemuda Muhammadiyah. Apa Bu Alfian pesan untuk pemuda Muhammadiyah agar mereka menjaga idealisnya lah, minimal meniru lah orang tuanya. Kita melihat PP Muhammadiyah ini walaupun mungkin ada sedikit friksi, mereka tidak senorak ini Bu Alfian. Jadi mungkin untuk closing silakan Bu Alfian. Ya, Bung Kameramen mohon izin mungkin agak lebih dari 1 menit. Yang pertama, waktu selesai muktamar pemuda Muhammadiyah, si Julfikar langsung teriak-teriak bahwa kami pemuda Muhammadiyah, pimpinan pusat menyatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden. Prek, ya, memalukan ya, kepada seluruh masyarakat, terutama warga Muhammadiyah di seluruh tanah air. Mari kita sama-sama beristighfar, mari kita sama-sama introspeksi diri, mari kita benahi pengkaderan Angkatan Muda Muhammadiyah, apa taruna melati di Ikatan Pelajar, apakah Darul Arkom, Darul Arkom Madiyah, Darul Arkom Purna di IMM, dan berbagai pengkaderan yang ada. Mari berbenah, karena situasi kita memang sangat semakin hancur-hancuran. Tentu sebagai bentuk yang diminta semacam arahan wisdom, arahan yang bijaksana, saya ingatkan Saudara Sekjen, Anda jangan tambah ngawur begitu.
Siapa yang berbohong? Yang tukang bohong itu Jokowi. Jadi kenapa diri kita yang dibilang berbohong? Ya, jadi Anda membela orang tukang bohong. Ya, saya pikir udah tambah nggak keru-keruan. Yang terakhir, pemirsa, saya Alfian Tanjung adalah orang yang tidak perlu pasang plang di depan rumah saya bahwa saya adalah kader pemuda Muhammadiyah, kader muda Muhammadiyah, dan memiliki NBM Muhammadiyah sejak 35 tahun yang lalu. Jadi tidak ada persoalan untuk kemuhammadiyahan saya, tapi yang paling penting, tidak ada persoalan tentang komitmen saya untuk berjihad membela Indonesia dengan prinsip-prinsip tauhid, menjaga Indonesia dari kejahatan tangan penjajah Zionis dan komunis PKI. Sekian dibacain berita, kita jumpa lagi di berita-berita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.